teman-teman, Paisa ini meraih gelar S1-nya di Universitas Terbuka dengan jurusan Finance and Financial Management Services dan melanjutkan untuk meraih gelar masternya di universitas dan jurusan yang sama. Beliau meniti karir di Indo Premier Sekuritas sejak tahun 2015 hingga saat ini. Dan juga terdapat banyak awards dan sertifikasi lainnya yang sudah didapati oleh Pak Isa. Teman-teman bisa baca sendiri karena mungkin sama ya, saking semangatnya menekuni bidang finance, khususnya juga pasar modal, dan CV-nya juga pasti udah tidak diragukan lagi. Kalau begitu, langsung saja mungkin kita persilahkan kepada Pak Isa untuk menyampaikan materinya. Pemberian materi juga akan dipaparkan selama 40 menit. Mungkin nanti saya juga akan mengingatkan ya Pak apabila waktunya sudah berakhir. Untuk Pak Isa, mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Pak. Oh baik ya. Saya share screen dulu mungkin ya. Oke, mohon ditunggu teman-teman. Apakah sudah muncul? Sudah Pak, sudah muncul. Sudah ya. Ya, terima kasih tadi pemaparan yang sangat luar biasa oleh Kang Dery ya. Kita sama-sama orang Sunda ya, dan juga kasih materi buat teman-teman di Universitas Pajajaran ya. Mungkin nggak semuanya dari Bandung atau Jawa Barat. Mungkin saya pikir pasti beragam ya yang kuliah di Unpad. Jadi kita sharing-sharing aja terkait dengan tadi udah dijelaskan kenapa sih kita harus investasi. Kenapa alasannya apa? Yang paling saya keingetan itu adalah ini untuk mahar saham. Jadi teman-teman kalau misalkan mau persiapan nih buat yang mau persiapan mau menikah masih jauh atau misalkan mau kasih hadiah nih buat misalkan calon istrinya, calon suaminya nanti pas lulus kuliah kasih hadiah dengan saham juga. Ya betul. Jadi karena kalau misalkan saham itu tidak hanya sebagai investasi yang kita bisa simpan gitu ya, bisa juga diwariskan, nanti misalkan untuk anak cucu kita juga bisa, dan juga bisa juga diberikan sebagai hadiah. Jadi kemarin juga sudah mulai menarik ya, selain ada mahar saham, selain juga ada hadiah saham untuk misalkan hadiah wisuda, ada juga untuk Sweet 17 kemarin juga ada. Jadi ada yang kasih hadiah dari orang tuanya, kalau nggak salah di Solo ya, itu kasih hadiah saham Telkom untuk anaknya yang Sweet 17. Jadi anaknya pas buka rekening itu langsung udah dapat saham dari orang tuanya. Orang tuanya kebetulan karyawan Telkom juga sebagai investor Telkom juga. Jadi dia berikan langsung ke anaknya si saham. Jadi pas dia buka rekening udah ada sahamnya seperti itu. Itulah kelebihannya saham karena memang saham itu adalah bukti kepemilikan, itu bisa diserahkan juga dan juga bisa diwariskan. Jadi nggak usah khawatir karena perusahaannya tetap ada. Telkom contohnya ya tetap ada perusahaannya sampai sekarang gitu. Teman-teman juga mungkin sekarang masih pakai manfaatnya. Sekarang saya pakai internet misalkan di rumah, IndiHome, Telkom juga gitu. Pakai Telkomsel juga suatu perusahaan tercatat juga di pasar modal Indonesia dan masuk dalam saham syariah faktanya gitu. Nah, ini saya akan membawakan tentang investasi berkah ya dengan Infot Syariah. Jadi betul tadi Kang Dery bilang, jadi untuk kita syariah itu universal, jadi bisa memberikan ketenangan juga. Jadi bukan selalu harus Muslim yang misalkan investasi syariah. Ya siapapun itu bisa untuk investasi syariah seperti itu. Nah ini juga IPOT Syariah. Nah IPOT Syariah sendiri mungkin agak ada yang bingung mungkin ya. Ada yang namanya IPOT atau Indo Premier Sekuritas gitu ya. Jadi nama perusahaan kita adalah mungkin kenalan dulu ya. Jadi ini sudah dijelaskan juga oleh Pak Moderator juga. Saya dari IPOT kebetulan berkantor di Bandung. Jadi teman-teman juga nanti kalau misalkan yang domisilinya Bandung mau mampir-mampir, tentunya setelah pandemi usai boleh datang ke kantor ke galeri kita ya di Jalan Sunda itu dekat dengan Simpang 5 ya.
Nah, jadi teman-teman, Indo Premier Sekuritas itu adalah nama perusahaannya, IPOT itu adalah ada kepanjangannya, jadi Indo Premier Online Technology. Karena mungkin banyak orang yang lebih kenal sama produknya, IPOT-nya dibandingkan dengan perusahaannya. Jadi jadi brand-nya adalah IPOT, tapi nama perusahaan tetap Indo Premier Sekuritas seperti itu ya. Nah ini, oke, wah saya langsung kejauhan nih, loncat. Nah, jadi kalau misalnya untuk Indo Premier Sekuritas itu sudah ada di pasar modal Indonesia itu dari tahun 96. Jadi kita sudah punya izin dari OJK. Jadi teman-teman tipsnya kalau misalkan ingin berinvestasi yang legal di Indonesia, itu pastiin teman-teman itu investasi di perusahaan efek yang memang sudah terdaftar dan diawasi OJK. Jadi tidak hanya yang diawasi OJK itu otoritas jasa keuangan ya, tidak hanya perbankan, tidak hanya pegadaian, asuransi, tapi juga pasar modal juga. Jadi teman-teman punya jaminan lah ibaratnya investasi di tempat yang jangan sampai teman-teman investasi di tempat investasi yang memang tidak terdaftar. Jadi risikonya akan sangat tinggi dari sisi legalitas perusahaan. Nah ini juga mungkin langsung loncat dikit ya. Jadi ini juga udah tadi Kang Dery juga lebih pakarnya terkait prinsip syariah. Jadi sudah ada yang dilarang di pasar modal syariah, berbeda dengan pasar modal yang konvensional ya. Jadi sebenarnya satu kesatuan, cuman dengan adanya nanti Indo Premier Syariah atau IPOT Syariah itu memiliki sistem online trading, jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir ketika salah klik misalkan beli saham yang non syariah. Karena ketika kita beli saham yang non syariah nanti akan ada peringatan dan akan ada blok gitu. Jadi tidak akan terbeli sahamnya seperti itu. Jadi sudah ada screening dari DSN, Dewan Syariah Nasional MUI, dan juga dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dari sudah di screener. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ketika perusahaan ini perusahaan syariah atau enggak gitu. Kalau teman-teman ragu bisa cari info atau misalkan nggak sengaja klik itu juga nggak akan kebeli seperti itu. Ini sudah ada dari saham syariah ya pastinya usahanya harus halal, tidak mengandung mudarat, tidak ada unsur riba ya. Lalu mekanisme perdagangan juga ada larangan riba, goror, maisir, dan kimar gitu ya. Dan ini contohnya gitu seperti itu. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir juga bahwa kita sudah ada namanya Fatwa DSN MUI tahun 2011 ya, berarti 10 tahun yang lalu gitu. Ini nomor 80 DSN MUI tentang penerapan prinsip syariah. Makanya disebut kemarin juga ada selebrasi dari Bursa Efek Indonesia. Selamat juga untuk Kang Dery ya, karena dengan satu dekade kebangkitan pasar modal syariah di Indonesia. Dan dengan bangga juga Indo Premier merupakan sekuritas pertama yang memiliki sertifikat syariah ya. Jadi memiliki sertifikat dari DSN MUI pada tahun 2011 juga. Jadi untuk pasar modal syariah kebangkitannya kedua 10 tahun, untuk IPOT syariah juga sudah 10 tahun. Jadi udah milad yang ke-10 untuk IPOT syariah atau syariah online trading systemnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya kalau misalkan investasi di pasar modal syariah. Ini yang dilarang di pasar modal syariah ada jadi yang kalau misalkan di pasar modal syariah sendiri itu kalau akadnya adalah tadi sudah dijelaskan oleh Kang Dery ya. Jadi bai al-musawamah atau syirka al-musahamah. Jadi akad kerja yang tidak mengenal batas waktu atau continuous auction. Jadi lelang berkelanjutan. Jadi teman-teman untuk investasi di syariah. Oke, suara saya kurang jelas ya? Apa yang lain juga sama kresek-kresek atau gimana? Di Kak saya moderator suara saya jelas? Di saya bagus ya? Pak, jelas. Oke. Ya, jadi bisa mungkin cari tempat yang lebih sinyalnya lebih bagus ya, atau misalkan boleh pakai earphone. Nah, kayaknya jaringan dari earphone dari yang ini ya. Oh ya, jelas ya. Jadi Kak Aulia boleh dicek lagi. Oke, siap. Makasih. Saya lanjut ya. Oke, mudah-mudahan jelas sampai akhir ya. Nah, ini yang dilarangnya apa nih kalau misalkan di pasar modal syariah? Yang dilarang itu adalah bai al-makdum. Jadi adalah jual beli di mana si penjual tidak memiliki barangnya atau sahamnya, disebut short selling. Jadi kalau misalkan di pasar modal konvensional, teman-teman itu bisa jual saham tapi tanpa beli dulu gitu. Jadi short gitu ya.
Nah, bahkan sebenarnya kalau misalkan short selling ini di konven pun, ya gitu yang reguler pun, itu nggak semua investor bisa, karena ini kan harus ada pinjam dana ya, pinjam sahamnya dari perusahaan. Nah, pinjam itu biasanya dikenakan biaya atau bunga. Nah, di syariah itu tidak diperbolehkan. Sehingga tidak diperbolehkan untuk menjual saham tanpa membelinya terlebih dahulu atau disebut dengan short selling. Ini juga menyambung juga hampir mirip juga namanya margin trading, perdagangan yang menggunakan fasilitas pinjaman. Jadi untuk pasar modal syariah itu misalkan teman-teman punya akun ya, deposit itu 1 juta misalkan ya. Kalau misalkan teman-teman beli saham maksimalnya berapa? Maksimal 1 juta. Jadi nggak bisa beli misalkan 2 juta atau 3 juta. Kalau yang di konven bisa. Tapi risikonya apa? Ketika kita pinjam dana kalau misalkan pakai akun yang reguler, itu pakai dana talangan, itu ketika kita rugi itu bisa lebih besar 2 kali lipat. Dan walaupun keuntungannya pun lebih besar 2 kali lipat. Tapi itu namanya juga godaan ya, godaan perusahaan ya pasti pengennya untung aja gitu. Jadi ada bunganya di situ. Jadi teman-teman, nah ini di syariah itu sudah dilarang kalau misalkan terkait dengan margin trading ini. Jadi tidak diperbolehkan ketika punya saham 1 juta, belinya 2 juta misalkan. Kalau anggaplah kita misalkan top up misalkan mau Gojek atau misalkan Grab gitu ya kan ada tuh fasilitas tuh pay later dan sebagainya itu kan ada bunganya. Nah, itu sama seperti itu. Kalau di saham juga sama. Jadi kalau misalkan pay later sama sama itu tuh sepertinya tidak syariah gitu. Karena tidak boleh karena nanti ketika kita akhir bulan itu ada bunganya, ada persen cas yang kita bayarkan itu sama seperti kartu kredit gitu. Jadi kalau misalkan beli saham, saran saya teman-teman punyanya 500.000 ya belinya 500.000 maksimumnya. Punyanya 100.000, nanti beli sahamnya maksimum 100.000. Jadi nggak bisa melebihi, misalkan 150.000 itu nggak bisa. Kalau teman-teman mau beli saham, misalkan melebihi dananya, itu teman-teman store aja dulu, misalkan deposit dulu. Nah, jadi deposit dulu baru bisa transaksi lagi, seperti itu. Nah ini di larangannya seperti apa? Ini konsepnya, jadi kalau misalkan di pasar modal, di saham syariah itu, teman-teman, ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Kang Dery ya. Jadi kita tuh teman-teman nggak bisa beli saham ke Bursa Efek Indonesia. Ke Kang Dery datang ke Kang Dery nggak bisa. Jadi tetap harus ke perusahaan sekuritas. Jadi anggaplah kita tuh broker ya sama seperti kurirnya ya teman-teman. Misalkan store uang, nanti beli saham, nanti sahamnya dianterin ke teman-teman seperti itu. Nah, ini mekanismenya seperti ini. Jadi ada bid sama offer. Mungkin teman-teman, nah ini lebih jelas ya. Jadi kalau misalkan saham itu karena sistemnya lelang, itu harganya bermacam-macam, bervariasi. Jadi kalau kita misalkan beli ke pasar tradisional, kalau di Bandung kita ada pasar Gede Bage, misalkan ya, ada pasar Jatinangor, atau misalkan ada pasar Caringin, kita kalau misalkan beli cabai, ya boleh nawar, misalkan cabai harganya 30.000 1 kilo, kita tawar misalkan 25.000 boleh nggak? Ya boleh aja. Di saham pun bisa nawar. Ini ada saham namanya Bank Tabungan Pensiun Negara Syariah (BTPS). Harganya waktu di saya capture ini masih 1.650. Sekarang harganya udah hampir menyentuh Rp4.000. Jadi harga saham itu naik dan turun ya. Jadi ini ketika harga saham 1.650 itu tersedia berbagai macam harga di mana pembeli bersedia membeli satu saham. Jadi boleh nawar tuh 1645, 1640, 1635. Nah, itu bid ya namanya. Yang lot ini adalah antrian belinya. Jadi berapa lot yang tersedia. Kalau misalkan beli saham itu minimum 1 lot teman-teman. Jadi kalau misalkan 1 lot itu 100 lembar. Jadi 1.650 dikali 100, berarti siapkan 165.000 ditambah fee transaksi. Fee transaksi itu sudah termasuk fee buat Indo Premier dan juga buat biaya dari bursa sendiri gitu kan, karena nanti ada sudah dibagi-bagi dan sudah termasuk pajak. Jadi kalau misalkan kita transaksi beli dan jual saham itu teman-teman nggak usah khawatir, sudah bayar pajak otomatis. Nah, ini juga kalau misalkan jual, teman-teman boleh jual lebih tinggi dibandingkan harga yang tersedia. Misalkan harga las 16.50, teman-teman jual di 16.80 boleh, tapi antri. Seperti itu. 16.80 antri, ketika ingin langsung terjual, bukan 16.50 di offer ini, bukan, tetapi di bid. Jadi ketika kita jual 16.45 itu akan otomatis akan terjual. Jadi sistemnya boleh antri, boleh langsung.
Seperti itu kalau misalkan kita beli saham dan jual saham. Nah, ini adalah bukti dari kalau misalkan di pasar modal kita beli saham dan jual saham itu liquid. Ketika kita butuh uang darurat, dadakan bisa dijual kapan aja. Nah, ini sistem online trading itu dapat deteksi kegiatan transaksi saham yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan sistem ini, investor dapat transaksi saham syariah dengan nyaman juga, seperti itu. Mungkin saya akan share sedikit terkait tampilan seperti apa sih teman-teman kalau misalkan transaksi saham. Saya share dulu ya. Oke, saya close dulu yang ini. Jadi teman-teman bisa install namanya aplikasi iPod di Play Store atau App Store. Nih. Jadi teman-teman cari di aplikasi namanya, misalkan di sini saya cari Play Store ya. Play Store. Nah, ini juga termasuk teman-teman kalau misalkan mau buka akun. Jadi bisa klik namanya iPod, IPOT. Nah, di sini kalau misalkan kebetulan saya udah install, saya tinggal dibuka aja. Jadi ini namanya iPod Investing News Education and Financial Planning ya. Klik buka. Nah, ini pilih. Tampilannya kurang lebih, ini biasanya minta fingerprint dulu. Jadi kalau teman-teman registrasi itu tidak dikenakan biaya ya, jadi bisa registrasi dan mulai 100.000 aja teman-teman udah bisa berinvestasi. Jadi ketika registrasi ada dua cara. Yang pertama itu registrasi dari website Indo Premier, jadi klik akun buka syariah, atau misalkan buka, kebetulan mungkin ada teman-teman yang sudah buka akun di iPod nih yang reguler, bisa juga di-upgrade. Nanti akan saya share di grup ya untuk cara penggunaan juga cara registrasi di iPod Syariah. Jadi ini saya kasih contoh kalau misalkan teman-teman sudah buka akun. Jadi sudah buka akun, biasanya kita pertama setelah registrasi itu diminta untuk memasukkan username dan password. Jadi username sama password ini mohon tidak diberikan kepada siapapun ya, baik Indo Premier yang asli gitu ya tidak akan meminta username dan password ini. Jadi untuk menghindari penipuan di luar sana, mungkin setelah teman-teman follow Instagramnya Indo Premier gitu ya, @Indo-Premier yang ada centang birunya, teman-teman akan di-follow tuh sama Instagram Indo Premier yang palsu. Nah itu saya rasa sih nggak bisa kita cegah ya, kita udah lapor ke Instagram juga, udah kita report ke spam, ada lagi yang baru gitu. Nanti dia dengan nama yang lain bikin lagi, itu dimohon diabaikan aja. Kalau teman-teman nambah follower nggak apa-apa lah ya, selama teman-teman nggak kasih username sama password. Jadi kalau ada minta bantu, ada yang mau menawarkan bantuan, ini saya bantu untuk registrasinya atau misalkan cara depositnya dipandu, nah itu jangan mau ya. Jadi yang betul itu Indo Premier tidak akan meminta username sama password teman-teman. Ini saya rasa sih semua ya, sekarang di fintech aja udah banyak ya. Selama kita nggak kasih akun kita username sama password, insya Allah aman. Nah ini contoh tampilannya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sudah sign in, sudah masukkan username password, jadi sebelum pas registrasi itu teman-teman akan diminta masukkan data pekerjaan, misalkan teman-teman masih mahasiswa, masukkan aja misalkan data kampusnya. Jadi nanti sumber penghasilan misalkan dari orang tua. Syaratnya gampang, jadi cuma butuh rekening pribadi atas nama sendiri, rekening bank gitu. Nanti akan dibuatkan juga rekening khusus namanya rekening dana nasabah. Nah, rekening dana nasabah ini khusus untuk transaksi di pasar modal. Jadi saham reksadana syariah, lalu sukuk juga bisa ditransaksikan ketika kita sudah punya RDN. Jadi RDN ini nggak usah khawatir, wah repot nih buka akun lagi, nggak usah khawatir karena si RDN ini terpisah sama rekening pribadi yang pertama, yang kedua ini nggak ada admin, biaya bulanan, dan boleh ditarik sampai 0. Enak banget ya, jadi kalau misalkan mau nabung, biar nggak kepotong misalkan sama biaya admin, jadi simpan aja di RDN. Jadi sewaktu-waktu kita mau tarik, nanti tarik aja ke rekening pribadi, seperti itu. Nah, enak juga sebelum kita beli saham, kita bisa simpan dulu dananya di situ. Nah, ini fitur-fiturnya macam-macam, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini, kalau misalkan kita setelah store, nah nanti bisa kelihatan info kas masuknya
berapa gitu. Misalkan teman-teman store 100.000, nanti akan masuk terupdate 100.000. Ketika teman-teman store-nya 1 juta, akan terupdate-nya 1 juta juga gitu. Nah, ini nggak usah khawatir ya teman-teman, kalau misalnya mau tarik dana, ya silahkan tarik dana, akan masuk ke rekening pribadi, nggak kena admin lagi. Jadi ketika kita tarik dana ke rekening pribadi atau mau transfer ke rekening manapun, seluruh Indonesia gitu ya, rekening bank, misalnya atas nama orang tua, atau atas nama siapapun, itu nggak kena potongan biaya yang 6.500 seingat saya ya. Jadi ini sudah muncul dananya kita ada berapa, baru kita bisa belikan saham. Nah, kalau misalkan cara membelikan saham itu simpel aja teman-teman. Jadi kita misalkan kalau tadi baru awal-awal mau cari info, jadi kalau misalkan kita belajar saham tuh sebenarnya cuma ada 2 ya yang pokoknya. Yang pertama itu ada analisis teknikal, yang kedua ada analisis fundamental. Jadi analisis ini itu untuk menentukan apakah kita membeli saham atau menjual saham. Itu saham apa yang kita beli juga. Nah, misalkan kalau misalkan teman-teman udah saya mau beli saham, caranya gimana? Masuk aja ke menu stok. Nah, di sini menu stok itu akan kelihatan. Ini ada market list, ada stock list. Kalau market live itu bisa kelihatan IHSG itu berapa hari ini. Nah, ini kebetulan karena market itu bukannya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, itu Senin sampai Jumat. Jadi untuk Sabtu sama Minggu libur ya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, ketika kita beli saham, misalnya anggaplah pasang ordernya hari ini nih, akan masuk ke sistem Bursa Efek Indonesia. Judge NESG itu akan masuk pada jam 9 pagi pada hari Senin, seperti itu. Jadi akan disimpan dulu ordernya. Jadi kita boleh nih, takutnya nanti hari Senin, saya sibuk nih jam 9-nya mungkin udah mulai kuliah gitu, atau misalkan mulai masuk kerja, nggak sempat untuk order saham, mau order sahamnya hari Sabtu aja, bisa apa enggak? Ya bisa aja gitu. Ini ada kode, ada IHSG, lalu ada stock list, itu adalah saham-sahamnya, ini juga bisa di custom ya. Ini ada TLKM, USKT. Nggak usah khawatir kalau teman-teman belum hafal, belum familiar sama harga-harga saham, sama nama-nama kode saham, di search aja misalkan kode saham Indosat gitu. Nanti akan di Google juga banyak gitu ya. Nah, kalau untuk transaksi langsung dari aplikasi. Atau sebenarnya gini juga, misalkan ada shortcut-nya, caranya gimana nih kalau misalkan kita pengen cari perusahaan, klik aja di atas ya. Jadi diklik di atas, jadi bisa search, masukkan kata pencarian, misalkan Indosat. Nah, klik aja Indosat. Nah, Indosat ada muncul nama perusahaannya, lalu klik aja Indosat. Nanti akan masuk ke ISAT. Nah, seperti itu. Nah, ini kita akan mungkin lebih paham terkait order book ya. Jadi kalau order, cara mekanisme transaksi seperti apa. Nah, ini sama mirip dengan yang saya jelaskan tadi. Kalau tadi kan BTPS. Nah, kalau ini ISAT. Nah, ISAT itu Indosat ya. Jadi kalau kita beli, nah caranya bisa klik fast buy di sini. Klik fast buy, lalu klik misalkan kita ingin belinya berapa lot nih. Misalkan di sini 6.500, belinya 1 lot aja deh. Nah, kalau masukin 1 lot di sini, oke, tinggal klik done aja. Nanti kita klik submit aja. Wah, Indosat terlalu mahal, cari yang murah aja. Tadi ada mahar saham, wah pakai saham Sido muncul. Nah, saya klik aja Sido muncul di sini. Nah, misalkan pencarian Sido muncul. Nah, Sido, udah kelihatan nih ya. Saya close dulu nih. Di stock dashboard Sido. Nah, industri jamu farmasi Sido muncul, diklik aja. Nah, harganya 700. Nah, berarti kan sebenarnya kalau misalkan beli saham di bawah harga 1.000, teman-teman udah bisa nyiapin kurang dari 100.000. Jadi ada pilihan mau simple buy atau fast buy. Jadi kalau misalkan mau simple buy, bisa juga, tadi kan tadi fast buy ya, kita masuk simple buy. Nih ya, bukti kalau misalkan beli saham itu nggak mahal-mahal, bisa murah juga. Jadi kalau misalkan kita beli saham, nih misalkan beli di harganya ada offer 785, yang mau jual itu 469 lot. Jadi ketika teman-teman beli di bawah 400, di bawah 469 lot, itu akan langsung otomatis terbeli pada saat itu juga. Tapi pada saat jam kerja ya teman-teman. Kalau misalkan sekarang itu masih 0 sebetulnya. Jadi ini kebetulan ini harga penutupan yang kemarin aja. Jumlah lotnya tinggal kita masukkan, misalkan anggaplah beli 1 lot, klik done aja di sini. Nah, sudah muncul. Nah, kita klik submit. Nah,
order pembelian sukses 785. Yang dilakukan setelah kita membeli saham apa? Kita cek dulu di status. Jadi masuk ke atas, yang menu kanan atas ini ada menu member menu, lalu kita cari transaction activities, order status. Diklik order status, di sini ada order buy, sudah muncul satu lot open. Jadi artinya open itu transaksinya belum terbeli atau terjual. Nah, kalau mau diklik sini, mau di cancel juga boleh. Nah, ini withdraw all artinya untuk cancel. Jadi selama kita misalkan beli saham itu belum match, namanya full match, itu kita masih belum sah sebagai pemilik saham tersebut. Tapi kalau misalnya kita sudah full match, terbeli tulisannya dan, nanti akan muncul di cash and portfolio, menu portfolio. Nanti portfolio teman-teman akan muncul di sini. Seperti itu ya. Coba saya ini ya. Nah, mungkin lebih jelas ini ya. Jadi saya landscape, di sini ada sahamnya, ada kode sahamnya, ada Telkom, ada Unilever. Ini kuantitinya ada yang 54, ada yang 8. Ini market value adalah nilai pasar pada hari ini ya. Jadi pada saat penutupan kemarin harganya seperti itu. Jadi kalau misalkan saham, teman-teman, kalau kita belum jual, itu belum untung ataupun belum rugi. Jadi namanya unrealized, gitu. Jadi belum terrealisasikan keuntungan dan kerugiannya. Nah, di sini saya lihat, misalkan ini ada potensial gain, yaitu adalah keuntungan. Kalau minus, itu adalah potensial loss. Gitu. Jadi, tapi saya nggak usah khawatir. Walaupun misalkan ini Unilever lagi turun sahamnya konsumer, nah saya nggak jual. Kenapa? Karena saya memang di akun yang ini untuk nabung saham. Jadi saya misalkan tiap bulan satu lot. Untuk Telkom misalkan beli 6 lot setiap bulan. Ini metode nabung saham. Jadi kalau misalkan sahamnya lagi turun, ya nggak masalah. Jadi bisa kelihatan nih Unilever saya minusnya 20%. Tapi dalam keseluruhan saya ruginya hanya 3%. Seperti itu. Jadi masih bisa menopang. Jadi teman-teman tipsnya kalau misalkan beli saham, jangan beli satu saham. Jadi belinya diversifikasi. Jadi kalau ada istilah jangan menyimpan telur dalam satu keranjang, itu benar adanya ya. Ketika telur keranjang yang satu rusak, jatuh, nah nggak semua telur pecah. Seperti itu. Nah ini kelihatan last price-nya, harga sekarang berapa, ada average price, itu ada rata-rata harga beli. Gitu. Kalau misalkan teman-teman, metodenya tergantung apakah buat jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Jangka pendek kita kenal dengan namanya trading gitu ya. Misalkan beli hari ini, jualnya mungkin hari ini juga, atau misalkan beli hari ini, jualnya besok. Tapi kalau misalkan untuk investing atau jangka panjang, itu ketika kita beli, kita cicil beli, misalkan namanya metodenya nabung saham gitu ya, atau istilah dollar cost averaging. Ataupun sebenarnya kita bisa juga beli misalkan satu kali lalu simpan gitu ya, simpan misalkan kita nanti misalkan 5 tahun atau 10 tahun baru kita ketika butuh dananya kita baru jual. Makanya financial planning atau perencanaan keuangan dalam investasi penting. Jadi kita tentukan tujuannya, apakah buat misalkan nanti mahar saham, apakah nanti buat misalkan edukasi, misalkan buat yang sudah berkeluarga, edukasi anak gitu ya, buat biaya kuliahnya nanti ya bisa aja gitu. Kita yang penting punya tujuannya terlebih dahulu, baru kita action investasi. Ataupun teman-teman ingin pengen dapat penghasilan tambahan dari saham, bisa juga trading misalkan. Tapi kalau misalkan trading risikonya lebih besar. Jadi memang harus namanya benar tadi Kang Dery bilang, ikro dulu, pelajari. Jadi kalau kita beli sesuatu yang tidak kita tahu ya sama dengan berjudi. Ya sama dengan beli kucing dalam karung. Jadi tipsnya jangan beli kucing dalam karung. Kita beli sesuatu yang memang kita tahu, produknya kita tahu, perusahaannya kita tahu. Yang paling gampang adalah untuk investor yang pemula adalah ketika kita beli sesuatu yang memang kita pahami. Yang pertama itu, yang kedua beli sesuatu yang memang beli saham yang memang perusahaannya produknya kita pakai sehari-hari. Contohnya konsumer gitu. Walaupun sebenarnya kondisi turun ya, kalau misalkan konsumer ya tetap orang akan butuh ya. Misalkan suatu waktu tetap aja misalkan kondisi krisis, tetap orang butuh misalkan kebutuhan rumah tangga, sabun, misalkan shampoo, tetap misalkan beli misalkan produk-produknya. Ada kan kalau konsumer nggak hanya Unilever ya, jadi ada Indofood, misalkan Indomie gitu ya, ada Mayora, macam-macam. Lalu ada juga Kino, lalu telekomunikasi juga nggak hanya Telkom, ada Indosat, ada Excel, ada Smartfren. Nah, silahkan pilih teman-teman sesuai memang yang teman-teman kuasai, ataupun produknya memang teman-teman pakai, seperti itu.
Jadi kalau misalkan, nah ini misalkan anggaplah kita mau udah jual, udah beli saham, pengen jual, misalnya udah realisasikan, tinggal kliknya gampang juga, tinggal fast sell, masukkan kode sahamnya. Nah ingat kalau di akun syariah, kalau misalnya kita jual saham, yang misalkan yang nggak kita miliki itu akan langsung terblok. Ataupun kita beli saham yang non syariah, misalkan ada namanya perusahaan MLBI, Multi Bintang Indonesia. Multi Bintang Indonesia ini saham Bir Bintang ya, yang di Jakarta itu. Jadi ada pabriknya di perusahaannya di Jakarta. Nah, kita klik aja MLBI. Nah, kita cek ya apakah bisa beli MLBI pakai akun syariah, simple buy. Harganya juga lumayan nih, 9.000, berarti harus siapin 100.000. Jumlah lotnya berarti kita beli 1 lot. Kita kasih contoh dan submit. Nanti akan ada pemberitahuan, biasanya tulisannya saham yang Anda beli adalah bukan saham syariah. Nah, teman-teman ketika beli atau jual saham, pastikan teman-teman tahu dulu perusahaan yang ingin dibeli atau tidak. Jadi gitu. Cek dulu ini pakai akun syariah atau bukan. Nah, untuk akun juga sebenarnya teman-teman dikasih 2 ya, jadi akun reguler dan akun syariah. Kenapa dikasih 2 akun? Karena list daftar efek syariah itu bisa keluar atau masuk. Jadi nggak selamanya perusahaan itu masuk dalam list syariah, jadi bisa keluar. Nah, ketika teman-teman tahu ada perusahaan yang keluar dari list syariah, teman-teman bisa pertimbangkan untuk jual. Gitu. Jadi untuk jual sahamnya, oh ini sahamnya ternyata nggak masuk list syariah, sebelumnya masuk tapi keluar, nah akan masuk reguler, itu bisa dipertimbangkan, silakan teman-teman untuk jual di akun regulernya. Nah teman-teman juga kalau misalkan nanti sebenarnya udah punya akun yang reguler, pengen di-upgrade ke syariah juga bisa juga ya, nanti akan saya share panduannya. Nah setelah kita jual saham, gimana caranya kita ingin tarik dananya? Tarik dananya gampang juga, klik aja namanya withdrawal. Jadi withdrawal ini kita penarikan, nih misalkan di akunnya ada Rp92.200. Nah ini bisa ditarik ya sebanyak yang dimiliki gitu, 92.260. Nah karena kelebihannya di IPOT itu di RDN itu nggak ada batasan minimum dana, nggak, jadi boleh tarik semuanya. Jadi tinggal saya menyetujui lalu submit. Seperti itu ya. Jadi ini ada 2 akun ya, ada akun reguler sama akun syariah. Jadi nanti akan masuk, uangnya masuk ke mana? Masuk ke rekening pribadi yang teman-teman daftarkan. Jadi memang persyaratannya kalau misalnya kita buka rekening, itu yang pertama adalah KTP. Pasti ya teman-teman udah punya KTP ya. Jadi KTP asli, lalu juga punya rekening bank pribadi. Rekening bank pribadi itu banknya apa aja bebas gitu ya, mau bank konvensional ataupun bank syariah silahkan. Lalu kalau misalkan ada yang udah bekerja punya NPWP ya masukkan juga nomor NPWP-nya. Nah nanti kalau misalkan lapor pajak gimana, apa kita harus bayar lagi kekurangan pajak? Nggak perlu, karena ketika kita dapat misalkan dapat dividen dari saham itu sudah dipotong pajak. Misalkan kita penjualan saham pun sudah dipotong pajak juga, tinggal kita laporkan aja saham apa yang kita miliki, reksadana syariah apa yang kita miliki, nanti tinggal di-input aja di SPT nih. Biasanya kalau teman-teman yang sudah bekerja kan sudah terbiasa nih, tinggal ditambahkan aja hartanya saham sama reksadana syariah. Kalau cukup masukkan juga di situ. Seperti itu. Jadi mudah ya sekali kalau misalkan kita akun beli saham gitu, nggak perlu repot-repot. Kalau sekarang kan nggak perlu repot-repot lagi datang misalkan ke kantor, bisa dilakukan secara online. Maupun sebenarnya bisa juga registrasi dari website. Jadi nanti ada form langsung sekaligus form syariahnya. Kalau misalkan teman-teman belum punya akun, langsung mau bikin akun syariah itu bisa juga dari website. Ketik aja indopremier.com, nanti pilih saya ingin membuka akun syariah. Ataupun registrasi dari sini pun bisa. Misalkan registrasi, misalkan saya sign out dulu ya. Setting, sign out. Nah, oke. Nah, nanti pilih menu registrasi. Menu registration, di sini akan membuka akun yang reguler dulu, nanti saya akan kasih link untuk perjanjian syariahnya. Jadi teman-teman lebih tenang kalau misalkan transaksi saham syariah di akun syariah juga. Seperti itu.
Mungkin dari saya cukup. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Sepertinya udah banyak pertanyaan ya. Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Isa atas materinya yang luar biasa. Saya akan mencoba memberikan kesimpulan dari pemaparan materi oleh Pak Isa tadi ya. Di awal tadi Pak Isa sudah menjelaskan mengenai apa itu IPOT ya. Jadi sudah teman-teman dengar bersama juga bahwa IPOT merupakan salah satu perusahaan sekuritas di Indonesia yang sudah diawasi dan terdaftar oleh OJK sejak tahun 1996. Dan IPOT juga memiliki banyak fitur ya, seperti IPOT Stock, IPOT Syariah, dan lain sebagainya nih. Dan Pak Isa juga tadi sudah sempat menjelaskan mengenai ada mekanisme transaksi saham, jadi mulai dari harus anggota bursa, terus menjelaskan bahwa harga saham itu terbentuk dari yang tadi ya, ada permintaan dan penawaran, menjelaskan juga tadi sedikit ya mengenai tips and trick memilih saham yang cocok atau layak dibeli nih. Ini bagian terpenting juga untuk teman-teman yang sebenarnya masih bingung dalam menjadi investor syariah. Dan tadi juga dijelaskan bahwa analisis yang digunakan juga bisa menggunakan analisis teknikal atau fundamental dalam membeli saham. Dan tadi juga di bagian akhir sudah sempat di-share screen tampilan dari IPOT Sekuritas ya, maksudnya sangat amat tertarik banget nih untuk tampilannya, sangat amat bagus dan nyaman untuk dipakai, dan bagaimana caranya juga membuka rekening pada IPOT Sekuritas. Dan untuk teman-teman tadi yang kurang memperhatikan, jangan khawatir, nanti untuk file panduan pembukaan rekeningnya pada IPOT Sekuritas akan kami sebagai pihak SOCM memberikan kepada teman-teman melalui email.